Sebagus apapun kata motivasi, tidak akan merubah apapun jika berdiam diri tanpa aksi. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Cerita dibuka dengan ditampilkannya aktor Jack Gyllenhaal yang berperan sebagai jaksa bernama Rusty Sabich. Rusty memiliki seorang istri bernama Barbara dengan dua orang anak bernama Jaden Sabich dan Kyle Sabich. Tiba-tiba Rusty mendapat kabar buruk dari atasannya. When? Rusty segera memberitahu Barbara bahwa rekan kerjanya yang bernama Carolyn telah tewas dibunuh. Terlihat Rusty nampak syok, tidak percaya dengan berita ini. Tiba di TKP, Rusty menemui atasannya yang bernama Raymond, kepala jaksa di wilayah ini. Masuk ke dalam rumah, Rusty terkejut melihat kondisi jasadnya yang sangat tragis. Tangan dan kakinya diikat oleh pelaku dalam kondisi setengah telanjang. Datang ke kantor kejaksaan, seluruh rekan-rekan korban nampak terdiam ikut merasakan kesedihan atas tewasnya Carolyn. Jaksa bernama Tommy menyebut kasus sebesar ini harus ditangani oleh Rusty atau dirinya. Keinginannya didukung oleh jaksa bernama Nico yang saat ini mencalonkan diri menjadi kepala jaksa menggeser Raymond. Rusty tidak setuju karena Raymond sudah menugaskan dirinya menangani kasus ini. Ternyata ada dua kubu di dalam kantor kejaksaan ini. Rusty sendiri rupanya menjabat sebagai wakil kepala jaksa. Tak mau buang waktu, Rusty meminta bantuan rekannya yang bernama Detektif Rigo yang dekat dengan Carolyn untuk menelusuri kasus yang sedang ditangani almarhumah. Khususnya bagi mereka yang bebas bersyarat karena kemungkinan motif balas dendam bisa saja terjadi. Rusty pun meminta hasil lab forensik diserahkan langsung kepadanya. Barbara tampak serius saat melihat tayangan berita kasus kematian Carolyn. Sedangkan si Nico memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan politiknya dengan menyebut kepala jaksa Raymond gagal melindungi anak buahnya. Belum jelas apa alasannya, namun Rusty terlihat sangat terpukul atas kematian Carolyn. Dan sepertinya Barbara bisa memahami apa yang dirasakan suaminya ini. Hadir dalam acara pemakaman, perhatian Rusty dan Raymond tertuju ke mantan suami dan anaknya almarhum yang Rusty sendiri tidak tahu. Dan inilah Carolyn, jaksa muda sekaligus janda muda cantik yang tewas dibunuh dengan gaya psikoplok. Rusty punya dugaan pelaku pembunuhan Carolyn ada hubungannya dengan korban bernama Bunny. Saat itu tersangka dijerat oleh Rusty dan Carolyn. Alasannya, pembunuh itu melakukan hal yang serupa dengan mengikat tangan dan kaki korbannya. Pulang ke rumah, Rusty melihat foto-foto Carolyn, membayangkan kembali rekannya itu. Di pagi harinya, dia datang ke rumah sakit untuk melihat jasad korban. Dokter Kumagai menyebut korban meninggal akibat pukulan benda tumpul, tidak ada luka tikaman ataupun kekerasan secara seksual. Film flashback saat Carolyn menuntut hukuman terhadap Liam, tersangka pembunuh berdarah dingin yang mengikat korbannya dengan tali. Sebagai jaksa, Carolyn tampil dengan baik di depan persidangan untuk meyakinkan hakim dan juri. Apalagi setelah dia menampilkan foto-foto korban yang diikat dan dipukuli dengan cara keji. Ternyata Tommy punya dugaan yang sama, karena itu dia menghubungi Nico. Namun dugaan itu tidak cukup kuat karena Liam sudah dipenjara. Tiba di gerbang penjara, Rigo membeberkan temuan penyidik bahwa benda yang dipakai untuk membunuh Carolyn adalah penyodok api yang hilang di rumah korban. Untuk memastikan dugaannya, Rusty datang ke penjara menemui Liam. Namun Liam yang sudah divonis hukuman seumur hidup ini mengelak ada kaitannya dengan kematian Carolyn, meski dia sangat benci karena jaksa itu telah menghancurkan hidupnya. Penyelidikan Rusty berlanjut kepada mantan suaminya Carolyn yang bernama Caldwell. Mengaku sudah bercerai 9 tahun lamanya, dia dan mendiang jarang berkomunikasi. Dianggap wanita yang lebih memilih pekerjaan daripada keluarganya sendiri, itulah awal mula pemicu cerainya mereka. Tidak ada motif sama sekali Caldwell membunuh mantan istrinya itu. Di sini Rusty cukup terkejut karena baru mengetahui
bahwa Carolyn memiliki seorang anak bernama Michael yang dibesarkan oleh ayahnya. Kembali ke kantor, Rusty menerima hasil lab patologi. Namun di depan rekan-rekannya, dia tidak membeberkan semuanya. Dia hanya menyebut ada serat karpet yang bukan berasal dari rumahnya. Termasuk tidak ada pembobolan yang bisa disimpulkan pelaku mengenali korban. Rusty sempat terpancing emosinya karena kelakuan si Tommy yang menganggap Rusty tidak becus menangani kasus ini. Tak sampai di situ, di depan awak media, Rusty sengaja mempermalukan si Nico yang mencari sensasi untuk ambisi politiknya. Kembali ke rumah, Barbara nampak tidak suka karena kasus kematian Carolyn ditangani Rusty. Terungkap di sini bahwa Rusty dan Carolyn pernah menjalin kisah perselingkuhan yang membuat hidup Barbara dan keluarga mereka hampir hancur. Rusty beralasan itu masalah lama yang sudah usai. Tapi Barbara khawatir apabila kisah hubungan gelap antara Rusty dan Carolyn terungkap ke publik, keluarga mereka akan benar-benar hancur. Rusty menceritakan kisah hidupnya kepada psikolog. Dia merasakan kedamaian saat berselingkuh dengan Carolyn. Dinilai sebagai pribadi yang humoris kuat dan cerdas, benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Yang membuat Rusty makin jatuh cinta kepada Carolyn karena jaksa muda ini hebat di atas risbang. Inilah yang Rusty tidak peroleh dari Barbara. Merasa di atas angin, Nico de la Guardia berhasil menjadi kepala jaksa wilayah, menggeser Raymond yang dinilainya sudah usang dan bau tanah. Posisi Rusty yang sebelumnya wakil kepala jaksa ikut digeser digantikan oleh si Tommy. Dari hati terdalamnya, Barbara menyebut akan berjuang untuk keluarganya, termasuk mendukung Rusty dalam pekerjaannya. Tapi hanya satu yang dia minta, berhenti mencintai Carolyn. Kembali ke kantor, terlihat Raymond yang sedang mengepak barang-barang pribadi di dalam kantor yang tidak lama lagi akan digunakan si Nico. Mereka berdua melakukan rapat dengan Nico yang kini menjadi kepala jaksa dan Tommy menjadi wakilnya. Mengaku sudah melakukan investigasi, Tommy menyebut bahwa sidik jari Rusty ditemukan di dalam kamar apartemennya Carolyn. Rusty beralasan sering mengunjungi apartemennya untuk membahas kasus yang mereka tangani. Tommy terus menjejal Rusty dengan pertanyaan seakan sedang diinterogasi. Rusty makin tersudut karena Tommy bertanya apakah dia punya hubungan asmara dengan Carolyn. Karena dari laporan patologi pembunuhan menyebut bahwa Carolyn sedang hamil. Sontak, Rusty terkejut mengaku tidak mengetahui bahwa Carolyn sedang hamil. Lantas, siapakah ayah dari bayi dalam kandungannya? Rusty mengaku tidak tahu siapa ayahnya. Tapi mau tidak mau, mantan wakil kepala jaksa ini harus menjalani tes paternitas, yaitu tes DNA untuk memastikan apakah Rusty ini ayah biologisnya anak dalam kandungan Carolyn atau bukan. Ini artinya Rusty mulai disudutkan jadi tersangka dalam kasus ini. Raymond sendiri merasa kecewa karena seharusnya Rusty memberitahu hubungan pribadi mereka berdua. Apakah Rusty memang membunuh Carolyn setelah dia mengetahui selingkuhannya itu hamil? Teka-teki dan misteri yang belum terjawab. Kembali ke rumah, Rusty memberitahu istrinya bahwa Carolyn hamil dan mereka pikir itu anaknya. Karena itu, Rusty menjadi tersangka pembunuhan terhadap Carolyn. Barbara sempat tidak percaya karena hubungan Rusty dan Carolyn sudah berakhir tahun lalu. Disinilah Rusty mengaku bahwa mereka kembali selingkuh namun kurang dari 1 pekan. Raymond mendapat omelan dari istrinya karena tidak tahu hubungan pribadi antara Rusty dan Carolyn. Saat membaca kembali berkas Bunny Davis, ternyata sperma yang ditemukan di tubuh korban ini tidak diketahui DNA pemiliknya. Rusty segera menemui dokter Kumagai untuk bertanya kenapa ada sampel sperma kedua di tubuh korban selain tersangka Liam. Padahal ini sangat penting untuk pembela yang bisa meringankan tersangka. Namun si dokter forensik menyebut sudah memberitahu Carolyn. There were two different. Rusty langsung menghubungi detektif Rigo namun tidak berhasil. Terlihat Barbara melihat foto-foto jasadnya Carolyn yang masih terikat tali. Karena permintaan Barbara, Rusty memberitahu kedua anaknya bahwa kini dia menjadi tersangka setelah hubungan perselingkuhan dengan Carolyn terungkap. Tentu saja kedua anak Rusty langsung pergi, kecewa kepada ayahnya ini. Terlihat Rusty menenggelamkan Carolyn di dalam kolam renang. Apakah dia benar-benar membunuh selingkuhannya? Tiba-tiba kepolisian datang untuk menggeledah rumahnya.
Bahkan air liurnya diambil untuk keperluan tes DNA dan paternitas. Datang ke kantor, Rusty mengungkapkan kekecewaannya kepada Tommy karena mengirim polisi saat anak-anaknya berada di rumah. Sebagai jaksa, Rusty memahami betul, tak lama lagi dia akan ditangkap oleh polisi. Ponsel dan komputer yang penuh dengan pesan yang dikirimnya kepada Caroline ditambah lagi sidik jarinya yang ditemukan di TKP makin membuat Rusty tersudut. Karena itu, dia meminta bantuan Raymond yang kini tidak lagi menjabat sebagai kepala jaksa untuk menjadi pengacaranya. Rusty berpendapat Raymond orang yang tepat untuk memenangkan kasusnya, apalagi ini kesempatannya untuk menjatuhkan kembali Nico dan Tommy. Namun Raymond menolak karena dia sendiri mengira Rusty telah membunuh Caroline. Fence. No, I need someone who can get into their head. Listen to me. Fuck! Berhasil menghubungi Rigo, dia meminta bantuan agar bisa kembali ke penjara menemui Liam. Karena ada sampel sperma kedua yang ditemukan di tubuh korban Bunny. Rusty menawarkan kesepakatan akan meringankan vonis Liam yang dihukum seumur hidup jika dia menyebutkan anteknya yang ikut membunuh dan memperkaos Bunny. Rusty yang putus asa melakukan ini karena menduga anteknya Liam yang membunuh Caroline. Rusty meminta maaf kepada Rigo karena tidak memberitahu tentang hubungannya dengan Caroline. Dan kini dia butuh bantuannya untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Setelah memikirkannya lagi, Raymond merasa Rusty adalah sahabatnya yang tidak mungkin membunuh Caroline. Karena dia pun menyayangi anak buahnya itu seperti anaknya sendiri. Ditambah lagi, dia merasa dipermalukan oleh Nico dan Tommy di akhir masa jabatannya. Karena itu, dia ingin membalas perbuatan mereka dengan menjadi pengacaranya Rusty. Rusty mendapat informasi dari Rigo, hasil tes paternitasnya sudah keluar. Terkonfirmasi bahwa anak dalam kandungan Caroline adalah anaknya. Malam itu juga, polisi datang untuk menangkap Rusty. Penangkapan mantan wakil kepala jaksa ini menggegerkan publik. Nobody is above the law. Sampai sidang digelar, sebagai pengacara, Raymond meminta terdakwa dibebaskan karena alasan tidak mendasar. Hakim yang dinilai adil ini menghargai pengabdian Raymond yang telah lama melayani pengadilan. Dan juga karena hakim memutuskan untuk membebaskan Rusty dengan uang jaminan. For justice to be done. Defendant is remanded. His bail will be processed. Yeah, goes without saying. Kembali ke rumah, Rusty mendapat pesan dari orang tidak dikenal bahwa dia melihatnya di sana. Rusty menelepon orang yang mengirimnya pesan tersebut tapi tidak dijawab sama sekali. Tidak mau berbohong lagi, Rusty mengaku kepada istrinya bahwa dia berada di rumah Caroline saat malam kejadian. Tapi dia bersumpah tidak membunuhnya. Ternyata Raymond bermimpi Rusty telah membunuh Caroline. You think he's guilty? Istrinya menilai bisa jadi mimpinya itu benar, tapi Raymond yakin Rusty bukanlah pembunuh. Yes, you're decomposing rocks. A good chance from what I see and read, but I doubt it. Meski Rusty telah dibebaskan dengan jaminan, proses penyelidikan terhadap kasus kematian Caroline terus dilakukan. Akibatnya, keluarga Rusty terus dikejar-kejar wartawan. Pengirim pesan itu menyuruh Rusty untuk datang ke sebuah lokasi pukul 3 sore nanti. Raymond menyuruh Rusty menunjukkan bukti SMS-nya kepada polisi. Namun Rusty ingin menyelidikinya langsung. Don't you want to know what this is about? If you do this, Khawatir si pengirim pesan akan menjebaknya, dengan alat perekam, Raymond menyuruh Rusty berhati-hati jangan sampai mengatakan bahwa dia sudah memukulnya dengan penyodok api. Demi membantu mereka, Raymond telah menyewa seorang pengacara muda bernama Mia. we also need to assemble that. You think we might go alibi? Let's just wait. Karena status suaminya sebagai tersangka, Barbara ikut dikejar-kejar wartawan. Tak hanya itu, statusnya sebagai marketing penjualan lukisan mewah diberhentikan sementara waktu oleh bosnya yang bernama Cat karena buruk untuk bisnis. Take some time. Are you really doing this? Yeah. Take some time. Karena galau, Barbara santuy di sebuah bar, berbicara ngawur dan centil kepada seorang bartender. You okay? Not really. Murdering his mistress.
Kill his mistress? I see what you did there. Yeah. Detektif Rigo mendapat ancaman akan dipecat dari kepolisian oleh Tommy dan Nico karena membantu Rusty menemui Liam di dalam penjara. Rico merasa tidak takut dengan mereka. Dia menilai kepala dan wakil kepala jaksa ini tidak mau menyelidiki Liam padahal memiliki motif yang sama. Mereka lebih peduli untuk menjatuhkan Rusty padahal tidak ada alat bukti yang kuat. Rigo menghubungi rekannya untuk mengambil semua berkas tentang kasus Bunny Davis. Kembali ke Rusty yang memutuskan untuk menemui si pengirim pesan di sebuah pabrik terbengkalai. Tiba di sana, ternyata dia adalah Michael, anak Caroline yang memiliki masalah psikologis. Dia menuduh Rusty telah membunuh ibunya karena dia punya bukti foto dan video di malam kematiannya. Tidak ada orang lain, Michael memastikan hanya Rusty yang datang ke rumah ibunya malam itu. Well, I guess, if you have photographs. Ternyata, Michael mengaku sudah memberikannya kepada polisi dan menemui jaksa wilayah. Michael hanya ingin melihat wajahnya Rusty karena dia mengirim pesan kepadanya. Dan inilah Mia, pengacara yang akan membantu Rusty membuktikan dia tidak bersalah. You keep your mouth shut, not a peep. Pertikaian kembali terjadi antara Raymond Rusty dengan Nico Tommy di depan hakim, membahas kasus kematian Caroline. Would be free to claim that exemption should the case to present. I would submit, Your Honor, let us do so. I'm not enjoying myself now. Kang Deddy Raymond mendesak mereka menunjukkan bukti foto dan video kepada pembela sesuai aturan hukum. Karena perintah turun dari hakim, Nico dan Tommy tidak bisa mengelak. Who proffered this? I see. We are 10 weeks from trial. Bahkan Rusty dan Raymond diizinkan untuk mengakses TKP. Jaden meminta ayahnya menceritakan bukti apa yang bisa menjeratnya. Rusty pun menjelaskan kepada keluarganya tentang sidik jari dan bukti pesan SMS ditambah lagi hasil DNA yang membuktikan anak dalam kandungan Caroline adalah anaknya Rusty. Meski buktinya tidak secara langsung, tetap saja ini bisa menghancurkan Rusty dengan ancaman pembunuhan berencana. Tiba-tiba, Kyle menyarankan ayahnya untuk membuat kesepakatan agar dihukum 8 tahun daripada seumur hidup. Tentu saja Rusty tidak setuju karena dia tidak mau dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Kyle meminta maaf karena salah menilai ayahnya itu karena dia tidak mau kehilangannya. Does Jaden plead guilty? I think everyone is scared. Nico mengingatkan Tommy untuk menggunakan rumus terarah, menyeluruh dan adil dalam mengungkap kasus ini. Are you up to this? That Raymond is gonna exploit? Bukan dendam gila dan kejam karena kebenciannya kepada Rusty. Turned out to be true. Faktanya, mereka butuh bukti kuat untuk memenangkan kasus ini. You feel up to that? Yes. So I've called our friend Mr. Malto. Mia langsung bertanya kepada Rusty apakah dia mencintai Caroline. Ini dibutuhkan untuk membangun opini di persidangan. Dengan jujur, Rusty menjawab karena cinta dan nafsu. Dimulai saat keduanya menangani kasus pedofil. Saat itu, Caroline menunjukkan sifat keibuannya kepada korban yang membuat Rusty kagum dan mulai menyukainya. I can come over and I can hold your hand. You're doing so good. Meski perselingkuhan mereka menghancurkan hidupnya, Rusty mengaku tidak mungkin melukainya. Dia yakin pembunuh sebenarnya sedang tertawa lepas, sementara Rusty dikejar semua orang yang menuduhnya sebagai pelaku. Terlihat Barbara sedang bahagia melihat penampilan putranya. Padahal orang-orang di sana tidak sedikit pun merespon. Datang ke TKP, Rusty mencoba mencari petunjuk sambil mengenang masa indahnya bersama Caroline. Meski banyak sidik jari yang ditemukan di dalam rumah ini, bukan berarti Rusty pembunuhnya. Kecuali ada darah korban ditemukan di dalam mobilnya. Raymond sudah tahu dari Rigo bahwa Rusty ingin menguji sampel sperma terkontaminasi dari kasusnya Bunny. Raymond mengingatkan jika ada tersangka lain maka mereka wajib untuk menyerahkannya. Memotong perkataannya, Rusty yakin jaksa akan menunjukkan foto kondisi jasad Caroline yang paling miris untuk meyakinkan hakim. Karena itu, Rusty membutuhkan alternatif agar bisa lolos. Di sisi lain, Tommy memiliki rekaman pembicaraan antara Rusty dan Caroline yang memiliki hubungan pribadi.
Melihat foto dan video yang sebelumnya dikirimkan Michael kepada jaksa, disinilah Rusty melihat beberapa foto saat dirinya datang ke rumah Caroline. Tiba-tiba dia melihat Kyle ada dalam foto tersebut. Rusty langsung bertanya kepada Kyle, kenapa dia berada di dekat rumah Caroline saat malam kejadian. Putranya ini beralasan hanya ingin tahu alasan Rusty mengunjungi wanita itu setelah dia mengetahui kedua orang tuanya ribut tentangnya. Rusty sampai terpancing emosinya ingin tahu apakah Kyle mengintainya. Mantan wakil jaksa ini kembali mengingat bagaimana Caroline meyakinkan dirinya akan kejahatan keji yang dilakukan Liam terhadap PSK yang diikat dengan tali lalu dibunuhnya. Keributan terjadi antara Rusty dan Barbara karena sikap Rusty yang terlalu keras kepada anak mereka. Tidak mau hanya dirinya yang disalahkan, Rusty menyebut Barbara pun sama saja punya tanggung jawab besar atas kekacauan ini. Tommy meminta Kumagai untuk latihan menjadi saksi ahli dalam persidangan. Latihan ini dilakukan karena dokter forensik ini sering membuat onar. Setelah menceritakan perselisihannya dengan istrinya, Raymond memahami karena Barbara tidak bisa memaafkan Rusty jika menyangkut anak mereka. Mantan kepala jaksa ini paham betul, pria seperti Rusty yang menikah, berselingkuh, lalu mencari pembenaran akan tindakannya. 40 tahun bergelut dalam bidang ini, Raymond menilai Rusty hanya merasa malu yang dia ciptakan sendiri untuk kepentingannya yang disebut egois. Tapi tidak menyadari rasa bersalah yang seharusnya kau akui dan rasakan duka orang lain akibat ulahmu. Di sisi lain, Tommy memanfaatkan rekan Rusty yang bernama Eugenia untuk melemahkan tersangka pembunuh Caroline itu di persidangan nanti. Caldwell dan Michael datang menemui Tommy menceritakan apa yang dia lihat di malam kejadian. Sepengetahuan dia, hanya Rusty yang datang ke rumah ibunya. Michael menuduh Rusty sebagai pembunuh ibunya karena ibunya pernah curhat ada pria di kantornya yang membuatnya takut. Di saat hubungannya dengan Rusty sedang renggang, Barbara datang ke bar menemui kembali si bartender yang bernama Clifton. Rigo memberitahu Rusty tentang sampel sperma kedua yang ditemukan di tubuh Bunny akhirnya teridentifikasi milik pria bernama Brian. Tak mau buang waktu, mereka berdua langsung menuju rumahnya. Setelah diizinkan masuk oleh istrinya, mereka langsung bertanya kepada Brian tentang kejadian tanggal 16 Juni 2019 dalam kasus pembobolan rumah. Brian mengaku lupa dan dia menolak mengatakan apa pekerjaannya di malam hari. Rusty sempat memanggil istri Brian untuk memberinya ancaman agar dia kooperatif. Pria ini diduga Rusty sebagai pelaku kedua yang membunuh Bunny dan juga Caroline. Tapi sampai saat ini mereka belum mendapatkan bukti yang kuat. Bayang-bayang kematian Caroline kembali muncul dalam mimpinya. Setelah terbangun, dia melihat Barbara sedang menyikat sepedanya Kyle. Barbara yang frustasi tidak mau anak mereka dijadikan tersangka dalam kasus ini. Sebagai psikolog, Dr. Reese menilai Barbara berusaha memaafkan dan mempertahankan pernikahannya meski suaminya telah berselingkuh. Tapi lambat laun, karena anak-anaknya sudah dewasa, rasa sakit itu berubah menjadi kebencian dan amarah. Rusty membeberkan kepada Mia di malam Caroline terbunuh. Karena SMS-nya tidak dibalas, pulang dari kantor, Rusty memutuskan untuk pergi ke rumahnya setelah Caroline membalas SMS-nya. Waktunya dicatat dengan baik oleh Mia, disesuaikan dengan fotonya Michael. Rusty mengaku terjadi pertengkaran lebih dulu dengan Caroline, sampai akhirnya Caroline memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Ingin selamat dari tuduhan pembunuhan ini, Rusty bersikeras menggali lebih dalam tentang si Brian yang diduga sama-sama membunuh Bunny bersama Liam Reynolds. Dr. Mukagai memberikan laporan lab kepada Tommy yang belum diketahui apa isinya, tapi sesuatu yang dianggap sangat penting. Raymond menemui Shiniko dan Tommy untuk membuat kesepakatan karena faktanya tidak ada darah dan DNA Caroline yang ditemukan di dalam mobilnya Rusty. Tidak ada alasan untuk menuntutnya dengan kasus pembunuhan. Raymond akan mengakui dakwaan, tapi sebatas menghalangi penyelidikan dengan tuntutan 3 tahun penjara. Tiba-tiba Raymond terkejut setelah melihat laporan forensik. Tentu saja Rusty ikut shock saat Raymond memberitahu jaringan kulitnya ditemukan di bawah kuku Caroline. Rusty merasa difitnah karena Caroline tidak pernah mencakarnya. Dengan bukti ini, Rusty kembali berada di tepi jurang. Di waktu yang sama, si Brian menggedor-gedor pintu memaksa masuk. Dan inilah yang dilakukan Rusty karena emosinya makin memuncak.
Brian kabur setelah Rusty memukulinya. Rusty yakin pria itu tidak mungkin melapor polisi. Sementara itu, Tommy menyelidiki dengan seksama foto dan video yang diberikan Michael. Datanglah Eugenia yang komplain kepada Tommy karena akan dihadirkan sebagai saksi pertama. Wakil jaksa bejat ini memaksa Eugenia untuk melemahkan Rusty di persidangan. Karena dia tahu Eugenia naksir juga kepada Rusty, namun Rusty lebih memilih Caroline. Irrelevant. Friendship between Carolyn and Rusty, and I just need to know that. Accuse yourself. And I want you to know that Nico and I value. Karena rumitnya kasus ini, membuat Raymond mengalami masalah di perut. Sampai-sampai Exploded? Yeah, whatever. Raymond, all these nightmares. Scintilla that points to somebody else? I know. The burden. kondisi stres dan frustasi dialami juga oleh Rusty yang memutuskan untuk mengintai ke dalam rumahnya Brian. Tiba-tiba Brian muncul, mengancam akan melapor polisi. Rusty mengaku hanya ingin bicara. Rusty menjelaskan penilaiannya kepada Raymond bahwa Liam ada kaitannya dengan kematian Caroline meski dia berada di penjara. Faktanya, Caroline menyembunyikan bukti dan sperma Brian yang ditemukan di TKP. Tapi tetap saja, Mia dan Raymond menilai dugaannya itu kurang kuat. Sesuai pengalaman Raymond, pertama, informan narapidana rela berbohong mengurangi hukuman mereka. Kedua, pelaku pembunuhan cenderung mengancam dan membual demi menghancurkan napi lainnya. Rusty bersikeras karena pelaku sama-sama menggunakan tali untuk mengikat korbannya. Kembali ke rumah, Jaden merasa lega karena dia yakin ayahnya ini bukanlah pembunuh. Meski pelampiasan amarah tidak terbendung demi melindungi keluarganya. Kisah masa lalu Tommy yang memaksa Caroline untuk menjadi jaksa pendampingnya terungkap. Kala itu, Caroline lebih memilih jadi jaksa pendampingnya Rusty yang saat itu menjadi wakil kepala jaksa. Untuk membalas rasa sakit hatinya, Barbara mulai berani berselingkuh dengan si Clifton. Brian akhirnya datang untuk memberikan keterangan kepada Raymond dan tim. Disodorkan fotonya korban yang bernama Bunny, dia mengaku sering bercinta dengan PSK, namun dia mengelak jika dituduh telah membunuhnya. Begitupun ketika disodorkan fotonya Liam, dia sama sekali tidak mengenalnya. Tommy yang sedang kalut menjawab pertanyaan wartawan tentang kasus yang ditanganinya dengan jawaban politis yang ngawur, tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Alhasil, dia mendapat omelan dari Nico. Hendak berangkat ke pengadilan, Rusty melihat sepeda anaknya dimasukkan ke dalam tong sampah. Kyle beralasan sepeda itu sudah rusak. Karena takut alat itu dimanfaatkan seseorang dalam kasusnya, Rusty pun segera membawanya. Dugaan Rusty jika Brian terkait dengan kematian Bunny dan Caroline salah besar, bisa membuatnya makin tersudut sebagai satu-satunya tersangka. Kasus pembunuhan yang tidak kalah peliknya dengan kasus Pina Cirebon. Siapakah sebenarnya yang membunuh Caroline? Dalam persidangan, Tommy yang bertindak sebagai jaksa penuntut bersama Nico akan membeberkan berbagai bukti fisik, ilmiah, hingga forensik untuk membuktikan Rusty sebagai pelaku pembunuhan Caroline. Tak sampai di situ, Tommy akan menghadirkan putra Caroline yang bernama Michael untuk menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Punished. Hope for justice. Which... Thank you. Saksi pertama yang dihadirkan jaksa adalah Dr. Kumagai yang membeberkan penyebab kematian korban dari mulai pukulan di kepala sampai kehabisan darah. Korban diduga meninggal antara pukul 22 hingga tengah malam. Dokter forensik ini memastikan kulit tersangka ditemukan di bawah kuku korban. Selain itu, korban sedang hamil 6 pekan saat dibunuh. Dan faktanya, sesuai hasil uji lab, Rusty adalah ayah dari janinnya. Tak cukup menyudutkan tersangka, Tommy kembali bertanya apa betul Rusty melihat jasad korban. Dokter mengiyakan, padahal mantan wakil kepala jaksa itu tidak pernah sekalipun melihat korban lain dengan aneh, gugup, dan ketakutan. Tak tinggal diam, Raymond memancing watak asli Kumagai yang lebih aneh dengan memancing amarahnya karena Kumagai pernah menyebut Rusty brengsek.
Di persidangan berikutnya, Raymond akan menghadirkan pakar patologi forensik bernama Jeremy sebagai andalan mereka. Di sisi lain, tim pengacara meminta Rusty dan Barbara menunjukkan kekuatan cinta mereka dalam bahasa tubuh, seperti merangkul dan melindunginya sebagai poin plus untuk juri. Anehnya, Barbara seperti menolak karena dia mau tampil apa adanya, sebagai istri yang terkejut karena suaminya dituduh sebagai pembunuh keji. Padahal Mia meyakinkan persidangan itu seperti sebuah cerita. Mereka yang menang karena membangun cerita terbaik. Karena Barbara bagian dari cerita ini, seharusnya dia menghilangkan amarahnya. Singkat cerita, dalam persidangan berikutnya, Jeremy membeberkan hasil analisanya yang menemukan keanehan. Karena sangat jarang sekali menemukan TKP berdarah dan seberantakan ini, tapi tetap steril dari bukti. Di sini kita mengetahui bahwa Barbara tidak hanya menjadi marketing lukisan, tapi dia memang punya hobi dalam seni. Giliran Eugenia yang mengaku pernah memergoki tersangka dan korban sedang mojok di kantor. Di lain waktu, dia juga pernah mendapati keduanya bertengkar di tempat parkiran. Inilah yang digunakan Tommy untuk membuat alibi bahwa Rusty punya dasar untuk membunuh korban. Giliran pengacara yang bertanya kepada jaksa ini, apakah korban pernah melaporkan tindakan kasar tersangka kepada personal Lia? Eugenia menjawab tidak pernah, tapi Caroline pernah melaporkan seseorang kepada personal Lia, dan orang itu adalah Tommy Molto. Hal itu cukup membuat kejutan bagi semua yang hadir dalam sidang. Poin plus lagi untuk tim pengacara. Karena Eugenia menyebut Caroline pernah mengatakan kepadanya bahwa Tommy membuatnya jijik karena memaksa untuk bekerja dengannya. Di malam hari, tiba-tiba Barbara berkata jujur kepada suaminya bahwa dia telah bermesraan dengan seorang bartender di dalam apartemennya. Awalnya, Rusty nampak cuek, namun tiba-tiba amarahnya memuncak. Fuck me! Inilah wujud lelaki normal yang egois. Meski dia sudah berselingkuh sampai si wanita bunting, dia tidak rela jika istrinya membalas dengan hal yang serupa. Melihat kondisi ayahnya terpuruk, Jaden langsung memeluknya untuk memberi dukungan. Sebelum persidangan yang akan menghadirkan saksi kunci, hakim memberikan penawaran kepada tim pembela dan jaksa agar keluarga korban tidak lebih menderita. Faktanya, ini pembunuhan tingkat 2 yang tidak direncanakan. Mengambil jalan tengah, hakim akan menjatuhkan 8 tahun untuk Rusty. Tapi jaksa dan Rusty sama-sama menolak karena dia merasa tidak bersalah, hanya mau menerima sidang dihentikan dan permintaan maaf. Hadir sebagai saksi kunci, Tommy bertanya tentang video rekamannya di malam kejadian pada pukul 21:49. Michael mengaku mengirim SMS kepada Rusty untuk mengajak bertemu, hanya karena ingin menatap wajah pembunuh ibunya. Michael juga menyebut ibunya punya masalah dengan seorang pria di kantor, tapi tidak menyebut namanya. Inilah yang diperdebatkan. Saat giliran Raymond bertanya, inilah yang terjadi. About that word for a minute. Raymond segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Rusty dan Mia begitupun kedua jaksa menunggu di rumah sakit menemani istri Raymond yang bernama Lauren karena khawatir dengan keadaan suaminya. Untung saja dokter mengatakan Raymond lolos dari maut dan kondisinya mulai membaik. Si Nico kembali risau karena menganggap juri akan memberi nilai poin lagi untuk Rusty yang langsung bertindak setelah melihat Raymond terkena serangan jantung. Berencana untuk membatalkan sidang, Tommy tidak setuju karena itu artinya Rusty akan bebas. Karena kejadian yang menimpa Raymond, hakim bertanya apa keputusan mereka. Mia berencana untuk mengambil alih. Jaksa pun tetap akan melanjutkan persidangan. Di luar dugaan, Rusty yang menjadi tersangka ingin menjadi pengacara utama untuk dirinya sendiri dibantu Mia. Singkat cerita, Rusty kini menjadi pengacara untuk bertanya kepada Michael yang terus menuduh dia sebagai pembunuh ibunya. Berusaha tampil dengan tenang, Rusty ingin tahu apa yang dilakukan Michael setelah melihatnya masuk ke rumah Caroline. Dia mengaku pulang ke rumah ayahnya. Rusty yang terpancing emosinya tidak percaya dengan kesaksian Michael sampai menuduh bocah ini yang telah membunuh ibunya sendiri. How about your father? Did he kill your mother? Your Honor. Merasa di atas angin, Nico berencana menghadirkan Rigo untuk memberatkan Rusty.
Peliknya kasus ini membuat Eugenia bertanya kepada Rusty apakah Caroline pernah mengatakan kepadanya akan mempertahankan bayinya. Tommy sengaja membeberkan rekaman saat Rusty datang ke penjara untuk memberi penawaran kepada Liam. Raymond yang menyaksikan live sidang pengadilan khawatir Rusty makin terpojok. Jaksa memanfaatkan detektif ini karena mereka mengetahui Rusty meminta laporan tentang hasil forensik diserahkan dulu kepadanya. Rigo sepakat dengan alasan Rusty yang tidak percaya kepada dua jaksa ini. Di pagi harinya, Barbara meluapkan kekecewaannya karena dia menemukan obat penenang yang dikonsumsi Rusty. Perselisihan kembali terjadi karena si Tommy meminta Rusty duduk di kursi saksi. Daripada sidang dibatalkan, Rusty memilih siap menjadi saksi. Tentu saja, Mia tidak setuju karena langkah mereka ini akan membuat Rusty makin tersudut. Publik kembali geger karena belum pernah terjadi seorang tersangka sekaligus pengacara kini duduk juga di kursi saksi. Pantas saja film ini nilainya 8 di situs IMDb. Misteri yang sulit dipecahkan ditambah lagi perjuangan seorang Rusty yang begitu gigih untuk membuktikan dirinya bukanlah seorang pembunuh. Karena kondisinya sudah membaik, Raymond kembali hadir dalam persidangan untuk membantu Rusty. Tommy langsung mencecar Rusty dengan bukti 30 SMS yang dikirimkan Rusty kepada Caroline di hari kejadian. Jaksa menilai ini bentuk amarah dan ancaman kepada korban. Tapi Rusty menyebut itu sebagai gairah. Berbeda dengan Tommy yang begitu buta akan fakta tanpa bukti nyata terus menyerangnya. Rusty tidak mengelak dirinya mencintai Caroline dan karena itu dia tidak mungkin membunuhnya. Mengaku bukan orang kasar, tiba-tiba Tommy menyuruh Brian berdiri. Ditambah video rekaman pemukulan yang dilakukan Rusty terhadapnya. Rusty membeberkan alasannya karena Brian memancing amarahnya di depan anak istrinya yang shock dengan kemunculannya. Rusty kembali disudutkan karena dokter Kumagai pernah dicekiknya. Seperti harapan sebelumnya, Tommy dan Nico kembali berada di atas angin. Karena Rusty sama sekali tidak bisa berkutik setelah duduk di kursi saksi. Kembali ke rumah, Tommy menemukan barang-barangnya telah dirusak dan kaca jendelanya pecah. Lalu di atas meja ada sebuah pesan yang bertuliskan, "Persetan denganmu." Tim kepolisian segera datang ke rumah Tommy untuk mengamankan besi yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh Caroline. She's freaking out, but I'm gonna take her upstairs. It's been to the lab, tested. Di sini Tommy menuduh Rusty yang meletakkan besi itu untuk menakuti dan menjebaknya. Tentu saja Rusty menolak tuduhan itu dan faktanya tidak ada sidik jari atau DNA yang ditemukan di besi tersebut. Mereka sepakat tidak akan mengungkap bukti ini ke publik karena tidak bisa dibuktikan besi pengorek perapian ini berasal dari rumahnya Caroline. What about Caldwell? Rusty, calm down. It could plant some doubt. When was the last time you was a prosecutor? Tapi ternyata Rusty memberitahu besi itu memang berasal dari rumah Caroline karena dia pernah menggunakannya untuk menyalakan api. Rusty bersyukur tidak ada sidik jari di besi tersebut. Menurut dokter ahli gizi, waktu kematian Caroline antara pukul 1 hingga 3 dini hari, disesuaikan dengan kondisi perut dan terakhir korban makan. Mematahkan kesaksian Kumagai yang menyebut antara jam 10 sampai tengah malam. How could he have missed? Tapi Tommy yang cukup cerdas balik menyerang dokter ini sampai tidak berkutik. Thank you. I have that right? Awalnya, Barbara akan dihadirkan untuk menjadi saksi jika jam 10 malam Rusty sudah berada di rumah. Namun Mia tidak setuju karena dia yakin jaksa akan mencecarnya secara psikologis untuk balik menyudutkan Rusty. Sometimes it does. And I'll close. Di akhir sidang, Rusty sendiri yang akan menyampaikan argumen penutupnya sebagai tersangka sekaligus pembela. Saat berlatih, Jaden ingin sekali membantu ayahnya agar dibebaskan dari tuduhan. Dad, for real? I'm my best chance, Jay. I got this. Singkat cerita, dalam argumen penutupnya, Rusty kembali meyakinkan hakim dan juri bahwa dirinya tidak membunuh Caroline sesuai dengan bukti. Dia mengaku berselingkuh sampai menghamilinya dan baru mengetahui itu setelah kematiannya. Menurutnya, ada beberapa lainnya yang punya potensi untuk membunuh Caroline seperti mantan suaminya dan juga Liam, termasuk Michael anak Caroline.
Rusty mengaku pantas untuk dihina, tapi sekali lagi dia menolak dengan tegas jika dituduh telah membunuh Caroline. There is no physical testimonial, which begs the question. You are politicians, by the way. I am Tommy Molto's best shot. I accept your contempt. Thank you. Giliran Tommy yang menyampaikan argumen penutupnya. Dia menyebut Rusty sebagai pembunuh dan pembohong yang handal. Padahal Rusty telah menghilangkan nyawa wanita bernama Caroline. Concealed, which the defendant represented himself to be. Beberapa saksi dan bukti yang dia hadirkan dikatakan Tommy sudah cukup untuk menjeratnya. Well, the defendant in all of this, what did he do? He concealed. Take a good hard look at this man. Rusty kembali teringat akan cantiknya Caroline. Ternyata ambisi Tommy untuk menjatuhkan Rusty itu karena Tommy menyukai Caroline. Namun sayangnya cinta bertepuk sebelah kenca. Tiba waktunya sidang putusan hakim. Alright, clerk, if you read the verdict. Yes, Your Honor. Panitera membacakan putusan juri yang dibaca terlebih dulu oleh hakim. Disebutkan bahwa Rusty tidak bersalah dan meyakinkan tidak ada kaitannya dengan pembunuhan Caroline. Dan karena itu, Rusty akan dibebaskan dari segala macam tuduhan. Keluarga Rusty dan tim pembela akhirnya merasa lega. Rusty sendiri hanya terdiam. Di depan awak media, Rusty berjanji akan menangkap pembunuh Caroline yang sebenarnya. Dia juga menyerang Tommy yang sejak awal menutup mata. You beat me. We need to move on and do our job. There's work to be done. Disinilah fakta yang sebenarnya terungkap. Rusty membeberkan kepada Barbara bahwa dia sudah mengetahui bahwa dialah yang telah membunuh Caroline. Meski dia sempat ragu karena keesokan harinya sikap Barbara biasa-biasa saja. It was somebody else. Barbara terkejut karena Rusty mengira dirinya telah membunuh Caroline. Plot twist yang tidak terduga sebelumnya, Rusty mengaku bahwa dia sendiri yang mengikat jasa Caroline dengan tali untuk melindungi Barbara. Malam itu, Rusty kembali ke rumah Caroline dan menemukannya sudah tidak bernyawa. Rencananya untuk menghubungi polisi dia batalkan karena lebih memilih untuk melindungi Barbara. You're sick. And I started to think, Dia juga melihat Barbara meletakkan besi itu di rumahnya Tommy. I'm assuming to ostensibly help me. Dan ternyata bukan Barbara yang mengirim besi itu ke rumah Tommy, melainkan Jayden menggunakan mobil ibunya. Malam itu, Jayden datang ke rumah Caroline meminta dia menjauhi ayahnya. Stay away from our family. Caroline setuju, tapi mereka akan tetap terhubung karena bayi dalam kandungannya ini anak Rusty. Dan tiba-tiba ini yang dilakukan Jayden. Setelah itu, dia buru-buru pergi mengubur besi tersebut lalu pulang ke rumah. Rusty dan Barbara dibuat shock atas pengakuan putri mereka ini. Tidak akan melaporkannya ke polisi karena jelas Rusty sendiri sudah terlibat mengatur skenario di TKP. Akhirnya, keluarga ini memutuskan untuk merahasiakan masalah tersebut demi mempertahankan keluarga mereka. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.